Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang benar-benar beda. Namanya The Mother Earth Protocol. Idenya cukup radikal, gimana kalau kita bangun sebuah sistem ekonomi yang pondasinya itu kebaikan? Coba deh kita resapi dulu kalimat ini. Ini bukan sekedar kutipan biasa. Ini adalah suara hati ya kan? Perasaan frustrasi yang mendalam sama sistem ekonomi kita sekarang yang seringkali terasa ya nggak adil dan cuma menguntungkan segelintir pihak. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jadi jantung dari keseluruhan ide ini. Bayangin sejenak, gimana kalau setiap kali kamu menanam pohon atau membersihkan sampah di pantai, tindakan itu nggak cuma bikin perasaan enak, tapi juga jadi aset digital yang punya nilai. Menarik kan? Ayo kita bedah lebih dalam. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong, masalah apa sih yang sebenarnya mau diperbaiki sama The Mother Earth Protocol ini? Angka ini mungkin kelihatan kayak, ya angka biasa aja, tapi ini adalah proyeksi indeks Gini untuk ketidaksetaraan kekayaan global di tahun 2025. Gampangnya, indeks Gini itu cara ngukur jurang antara si kaya dan si miskin. Makin tinggi angkanya, makin lebar jurangnya. Jadi, angka ini tuh simbol dari sebuah sistem yang bisa dibilang gagal menciptakan keadilan. Jadi, kalau kita bedah lagi nih, rasa frustrasinya itu datang dari mana aja? Pertama, dari mata uang biasa kayak dolar yang bisa dicetak seenaknya buat nutupin kepentingan politik. Kedua, dunia kripto yang seringnya cuma jadi arena spekulasi liar. Dan terakhir, ya kegagalan sistem global kita buat nanganin masalah besar kayak krisis iklim dan konflik di mana-mana. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Ini dia inti dari Mother Earth Protocol, yaitu mengubah perbuatan baik jadi aset digital. Nah, poin paling pentingnya di sini adalah ini tuh bukan sekedar platform donasi biasa. Tujuannya jauh lebih besar, yaitu menciptakan nilai yang abadi dari setiap tindakan positif. Setiap perbuatan baik itu diubah jadi aset digital yang disebut stablecoin, yang nilainya dirancang supaya stabil, karena dijamin oleh dampak nyata di dunia, bukan cuma spekulasi pasar. Terus gimana caranya? Ternyata prosesnya dibikin sesimpel mungkin. Siapa aja bisa ikutan. Kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu kasih buktinya, bisa foto atau video, terus komunitas yang akan memvalidasinya. Begitu divalidasi, boom, perbuatan baik kamu tadi udah jadi aset digital yang nyata dan punya nilai. Slogan mereka, give without loss, atau memberi tanpa kehilangan. Ini cerdas banget. Artinya apa? Artinya kontribusi kamu itu nggak lenyap begitu aja. Saat kamu berbuat baik untuk dunia, kamu juga menciptakan nilai untuk diri kamu sendiri dalam bentuk aset digital. Jadi, ada insentif ekonomi untuk berbuat baik. Keren kan? Oke, idenya udah dapat. Sekarang, gimana cara kerjanya secara teknis? Mari kita lihat mesin di baliknya yang bikin semua ini bisa berjalan. Jadi, sistem ini ditopang sama 3 jenis NFT yang saling berkaitan. Ada NFT amal, ini pintu masuk buat siapa aja. Lalu ada NFT rekomendasi. Ini gunanya buat ngasih panggung ke proyek-proyek yang paling terpercaya. Dan yang nggak kalah penting, ada NFT validasi. Ini kayak jaring pengaman yang menjamin sebagian nilai aset biar kepercayaan dan perputaran uang di ekosistem ini tetap terjaga. Tapi tunggu dulu, pasti ada yang kepikiran. Kalau reputasi bisa diperjualbelikan, gimana caranya biar nggak ada satu pihak yang mendominasi sistem? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting dan jawabannya ada di fitur mereka yang paling inovatif. Jawabannya elegan banget, pakai pengindeksan Fibonacci. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi idenya diambil dari alam. Sistem ini secara otomatis mengatur jumlah posisi top atau paling bereputasi berdasarkan seberapa besar komunitasnya. Jadi, semakin komunitasnya tumbuh, semakin banyak juga slot reputasi yang tersedia. Ini mencegah monopoli dan menjaga kompetisi tetap sehat. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling futuristik, model tata kelolanya. Karena di sini, yang jadi wasitnya itu bukan manusia, tapi kecerdasan buatan atau AI. Di sini, kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi, ada sistem tata kelola kripto yang umum, namanya DAO, yang seringkali bisa dimanipulasi sama pemilik modal besar, atau yang biasa disebut paus. Di sisi lain, protokol ini pakai AI sebagai auditor netral. Tujuannya untuk memastikan aturan mainnya adil buat semua, bukan cuma buat yang punya banyak uang.
Jadi, si AI ini bukan diktator ya. Anggap aja dia wasit yang super transparan dan nggak bisa disogok. Dia menjalankan aturan berdasarkan tindakan kolektif dari komunitas. Inilah yang disebut demokrasi organik. Contohnya, kalau ada cukup banyak orang yang ngeblok satu proyek, AI akan otomatis menurunkan peringkat proyek itu. Kekuatan benar-benar ada di tangan para pengguna. Oke, kita udah lihat detail-detail teknisnya. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Visi jangka panjang dari protokol ini sebenarnya mau kemana sih? Ini dia peta perjalanannya. Dimulai dari prototipe yang sudah ada sekarang, lalu masuk ke fase pertumbuhan, di mana komunitas-komunitas lokal di seluruh dunia bisa melakukan fork atau gampangnya mengcopy dan menyesuaikan protokol ini untuk kebutuhan mereka sendiri. Tujuannya, pada tahun 2030 diharapkan bisa tercipta sebuah ekonomi paralel di mana reputasi baik kamu adalah modalmu yang paling berharga. Kebaikan bukan mimpi. Ini protokol. Kalimat penutup ini benar-benar merangkum semuanya. Idenya adalah, kebaikan itu bukan lagi sekedar angan-angan, ini adalah sebuah kerangka kerja, sebuah sistem yang nyata dan bisa dibangun. Sebuah ajakan untuk berhenti sekedar berharap dan mulai ikut membangun dunia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Oke, selamat datang lagi di sesi bedah gagasan kita. Jadi, dari tumpukan catatan yang kamu kirim nih, ada satu yang, wah, ini benar-benar nyantol di kepala saya. Yang mana tuh? Sebuah proyek yang awalnya namanya Impact Indexing Protocol, tapi sekarang udah berevolusi jadi The Mother Earth Protocol. Iya. Catatan yang itu emang bukan bacaan ringan ya. Di satu sisi, isinya tuh kayak manifesto filosofis, visinya gede banget. Betul, tapi di sisi lain, detail teknisnya juga ada. Cetak biru arsitekturnya itu, wah, lengkap banget. Perpaduan antara kenapanya dan gimananya gitu kan. Nah, persis. Misi kita hari ini yaitu, kita mau coba urai ide yang menurut saya cukup radikal ini buat kamu. Gimana sih caranya menokanisasi kebaikan? Apa benar, aksi tanam pohon, bersih-bersih sungai, itu bisa jadi aset digital yang ada nilainya? Pertanyaan besarnya di situ ya. Iya. Kita akan coba bedah bareng-bareng dari ide besarnya sampai cara kerjanya yang paling teknis. Siap. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu deh. Hal pertama yang paling kelihatan beda dari semua dokumen ini itu tujuannya. Betul. Ini bukan sekedar bikin platform donasi yang kesekian kalinya. Bukan kan? Visi utamanya itu mau bangun, ini saya kutip, infrastruktur digital yang bisa menghasilkan nilai apresiasi dari aksi baik yang sudah terjadi. Dan slogan mereka itu loh, provokatif banget. Nah, give without loss, memberi tanpa kehilangan. Slogan itu bukan cuma hiasan loh. Itu kayaknya inti dari frustrasi yang bikin proyek ini lahir. Maksudnya? Di manifesto mereka itu belak-belakan banget. Mereka kritik mata uang fiat yang gampang dimanipulasi, kripto yang terlalu spekulatif, sampai Kapitalisme pemenang mengambil semua. tepat. Jadi mereka nggak cuma ngeluh, mereka coba bangun alternatifnya. Tunggu. Memberi tanpa kehilangan. Ini kedengarannya utopis banget nggak sih? Kalau saya donasi, ya uang saya hilang. Kalau saya kerja bakti, waktu saya yang hilang. Di mana tanpa kehilangannya? Pertanyaan bagus banget. Kehilangannya itu di-reframe sama mereka. Kamu mungkin kehilangan uang atau waktu di awal, tapi sebagai gantinya, kamu dapat aset digital. Aset digital. Iya, aset yang merepresentasikan aksi baikmu itu. Nah, aset inilah yang mereka sebut stablecoin of good deeds. Oke, istilah baru lagi nih. Stablecoin kebaikan. Kalau stablecoin biasa kan dipatok ke dolar atau emas. Yang ini jaminannya apa? Cuma itikat baik, rapuh banget dong kalau gitu. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan jawaban mereka berlapis. Jaminan pertamanya itu bukan cuma itikat baik, tapi bukti. Bukti nyata yang bisa diverifikasi sama siapapun. Disinilah NFT amal masuk ya. Persis. Dan ini penting banget buat kita luruskan buat kamu. Ini bukan NFT gambar monyet yang harganya naik turun gila-gilaan itu ya. Jadi ini kayak sertifikat digital atau piagam penghargaan gitu ya, bukan buat spekulasi. Tepat sekali. Catatannya bilang ini bukti catatan aktivitas atas sebuah kebaikan. Dan syaratnya ketat banget. Gimana tuh syaratnya?
Setiap NFT ini wajib punya tautan ke bukti di dunia nyata. Bisa link video YouTube yang nunjukin prosesnya, data GPS lokasinya, atau link ke laporan resmi di website NGO. Wah, artinya ini terbuka banget ya. Jadi siapapun, mau yang beli NFT-nya atau orang iseng aja, bisa langsung klik dan lihat sendiri buktinya. Nggak bisa asal klaim. Persif, transparansi dan verifikasi independen itu fondasi utamanya. Jadi nilainya itu nggak lahir dari kelangkaan buatan, tapi dari dampak nyata yang bisa dibuktikan. Tapi, ini kan jadi ada masalah baru lagi ya. Betul. Kalau siapapun bisa bikin bukti, gimana caranya biar platform ini nggak jadi tempat sampah aksi-aksi kecil yang nggak signifikan atau bahkan aksi palsu? Siapa kuratornya? Punya NFT sebagai bukti itu satu hal. Tapi tantangan besarnya ya di situ tadi, menjaga kualitas. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling jenius sekaligus paling aneh dari proyek ini. Haha, bagian yang mana nih? Mereka nggak pakai voting komunitas atau komite terpusat buat jadi kurator. Mereka pakai algoritma Fibonacci. Waktu pertama kali baca bagian itu, saya juga sempat berhenti. Kok bisa? Deret matematika klasik dipakai buat ngatur reputasi. Aneh kan? Itu dia. Fibonacci kan deret angka yang biasanya muncul di alam, cangkang siput, kelopak bunga. Apa coba hubungannya sama aksi amal digital? Ternyata hubungannya cerdas banget. Mereka sebutnya regulator skala dinamis. Cara kerjanya gini, sistem cuma butuh satu input. Cuma satu. Apa tuh? N. Jumlah total anggota aktif yang terverifikasi di komunitas. Anggap aja N ini detak jantung komunitasnya. Oke, jadi semakin besar dan aktif komunitasnya, semakin tinggi nilai N ini. Logis. Benar. Terus, algoritma akan cari angka Fibonacci terbesar yang nilainya gak lebih dari N. Angka inilah yang jadi batas indeks atau index cap. Fungsinya krusial banget. Fungsinya apa? Angka ini secara dinamis membatasi jumlah developer papan atas, ini istilah mereka, untuk organisasi atau individu paling terpercaya yang bisa tampil di halaman utama. Coba kasih contoh biar gampang. Oke, misal komunitasnya baru mulai, anggotanya cuma 20 orang, berarti N sama dengan 20. Angka Fibonacci terbesar di bawah 20 itu kan 13. Oke, 13. Artinya cuma ada 13 slot untuk developer terbaik yang bisa tampil. Tapi kalau komunitasnya meledak jadi 1.000 anggota, N sama dengan 1.000, angka Fibonacci terbesar di bawahnya itu 987. Nah, sistemnya mungkin akan nampilin katakanlah 34 atau 55 developer terbaik. Oh, saya mulai nangkap. Jadi ini bukan filter biasa, tapi semacam mesin kompetisi yang standarnya terus adaptasi. Ini seleksi ala matematis, bukan voting yang bisa ricuh, bukan selera admin, tapi murni logika angka. Betul, makin besar komunitasnya, makin banyak panggung buat yang terbaik. Tapi buat naik panggung itu persaingannya makin ketat, cerdas sekali. dan ada harga yang harus dibayar buat naik panggung itu. Masuk ke jajaran papan atas atau pool rekomendasi itu bukan cuma gengsi. Ada tanggung jawab finansialnya. Oh ya, Iya, dokumennya nyebutin syarat wajib. Kapabilitas buyback 50%. maksudnya? Mereka harus siap beli kembali NFT mereka sendiri. Tepatnya, mereka harus punya dana cadangan yang cukup buat beli kembali minimal setengah dari total nilai NFT amal yang pernah mereka terbitkan. Ini cara sistem mastiin mereka punya skin in the game. Jadi nggak bisa cuma nerbitin NFT terus lepas tangan gitu aja ya? Nggak bisa. Ini jadi jaminan nyata yang kasih rasa aman buat pemegang NFT-nya, sekaligus bukti kalau developernya sendiri percaya sama nilai aksi yang mereka fasilitasi. Oke, jadi sistemnya punya penjaga gerbang kualitas, yaitu Fibonacci, tapi siapa yang ngawasin para penjaga ini biar nggak curang? Pasti ada celah kan? Nah, disinilah peran AI masuk. Betul sekali. Dan catatannya, sangat hati-hati mendefinisikan peran AI di sini. AI-nya bukan raja yang maha tahu atau alat cari untung. Posisinya lebih sebagai entitas audit cerdas atau otoritas netral. Tugasnya spesifik banget ya? Spesifik banget. Demi efisiensi biaya komputasi, AI ini nggak menganalisis jutaan transaksi dari semua pengguna. Fokusnya tajam. Cuma ke siapa? Hanya ke log transaksi dari para developer papan atas tadi dan para calon yang mau masuk ke jajaran itu. Tugasnya cuma satu, cari anomali atau pola manipulasi. Pola manipulasi contohnya kayak apa? Di catatan itu ada istilah self-dealing. Nah,
Self-dealing itu contoh klasiknya. Bayangin ada developer nakal, sebut aja Yayasan A. Mereka bisa aja bikin ratusan akun palsu buat beli NFT yang mereka terbitin sendiri. Tujuannya biar volume transaksi kelihatan tinggi dan peringkatnya naik. Tepat. AI dilatih khusus untuk deteksi pola aneh kayak gitu. Transaksi yang muter-muter di antara akun-akun baru, misalnya. Kalau ketahuan, langsung di-ban, diblokir. Justru nggak. Di sini bedanya. AI nggak langsung hukum atau blokir. Sistemnya dirancang buat jadi sistem akuntabilitas, bukan sensor. Terus, diapain dong? Kalau AI nemu pola mencurigakan, dia akan kasih persentase kesalahan atau error percentage di profil developer itu. Persentase ini secara otomatis dan transparan akan nurunin peringkat indeks mereka. Jadi hukumannya bertahap dan berbasis data ya? Semua orang bisa lihat. Persis. Wow, oke. Coba kita berhenti sejenak di sini. Sebuah sistem di mana reputasi diatur oleh logika matematika murni dan diawasi oleh AI yang netral. Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi cetak birunya ada di depan kita. Radikal banget. Dan proyek ini terus bergerak loh. Dari catatan-catatanmu, kelihatan banget proyek ini nggak diam di tempat. Iya, namanya aja berubah kan? Teknologinya juga berevolusi. Awalnya mereka pakai arsitektur Web 2 yang lebih terpusat, pakai Supabase, terus pindah. Betul, pindah ke model yang lebih desentralisar dan dikelola AI pakai Firebase dan Gemini CLI. Peralihan teknologi itu kan kedengerannya teknis banget ya. Tapi buat pengguna biasa, artinya apa? Kenapa mereka repot-repot ganti? Ini bukan cuman ganti alat, ini pergeseran filosofi. Pindah dari Supabase ke Firebase dan Gemini CLI, itu artinya mereka gerak dari sistem yang masih butuh server terpusat yang diurus manusia ke arsitektur yang benar-benar bisa jalan lebih mandiri oleh AI. Oh, jadi lebih tahan sensor, lebih sulit dimatikan. Dan lebih sesuai sama visi desentralisasi mereka. Evolusi ini juga melahirkan fitur-fitur tata kelola yang menurut saya unik banget. Kayak apa tuh fiturnya? Ada dua yang paling menarik. Pertama, personal blocklist, daftar blokir pribadi. Kedengerannya kayak fitur medsos biasa dong. Apa istimewanya? Di permukaan sih iya, tapi cara kerjanya yang bikin ini jadi alat demokrasi organik. Gini, platform lain kan mungkin pakai voting formal buat nyingkirin pelaku curang. Masalahnya, voting bisa dimanipulasi sama pemodal besar. Nah, itu dia. Di sini pendekatannya beda. Setiap pengguna punya hak individual buat blokir developer manapun yang mereka anggap curang atau kualitasnya jelek. Terus, kalau cuma 1-2 orang yang ngeblok kan nggak ada efeknya. Bener. Tapi kalau cukup banyak pengguna, secara organik dan tanpa koordinasi, ngeblok developer yang sama, AI akan baca ini sebagai sinyal sentimen negatif yang kuat. Jadi tanpa perlu voting atau debat panjang, peringkat developer itu bakal turun otomatis. Betul. Ini seperti kebijaksanaan kolektif yang kerja diam-diam di latar belakang. Menarik, semacam wisdom of the crowd by subtraction. Bukan milih yang terbaik, tapi bareng-bareng nyingkirin yang terburuk. Terus fitur kedua. Fitur kedua ini jawab masalah yang fundamental banget, inflasi. Namanya update nilai anti-inflasi. Wah, ini penting. Penting banget, ini mekanisme buat ngelindungin nilai intrinsik dari aksi kebaikan itu sendiri. Masuk akal. Nilai uang 100.000 buat nanam satu pohon hari ini kan rasanya beda sama 100.000 5 tahun lagi. Gimana cara mereka atasin itu? Disitulah AI berperan lagi. Komunitas bisa netapin harga dasar sebuah NFT. Katakanlah setara 100.000 tadi. Nah, setiap tahun, AI akan otomatis narik data inflasi regional dari sumber resmi. Kayak data dari BPS di Indonesia atau IMF gitu ya? Bisa. Berdasarkan angka inflasi real itu, AI bakal nyesuain harga dasar NFT tersebut. Jadi, nilai dari aksi kebaikan itu dijaga biar daya belinya tetap relevan dari waktu ke waktu. Oke, kita udah bahas NFT sebagai bukti, Fibonacci sebagai kurator, AI sebagai auditor, dan fitur-fitur canggih lainnya. Kalau kita tarik mundur nih, lihat semuanya dari atas, ini sebenarnya mau jadi apa sih? Gambaran besarnya gimana? Isi akhirnya itu bukan cuma bikin aplikasi. Mereka mau bangun sebuah sistem ekonomi paralel. Sistem ekonomi paralel. Berat juga istilahnya. Ini adalah respon langsung dari kritik mereka di awal soal kegagalan kapitalisme. Manifesto mereka kan nyinggung emisi global, ketidakadilan, konflik, jadi ini tawaran ekosistem alternatif. Ekosistem di mana mata uangnya itu reputasi baik yang bisa diverifikasi, gitu ya? Tepat sekali. Di mana modal utama kamu bukan uang di bank, tapi rekam jejak tindakan positifmu yang tercatat transparan. Reputasi ini, di sistem mereka, jadi aset yang punya nilai likuiditas tinggi. Di salah satu catatan ada frasa yang kuat banget,
Mereka mau melakukan suntikan etika ke dalam hukum penawaran permintaan. Nah, itu dia. Maksudnya, nilai sebuah aset di sini nggak lahir dari kelangkaan buatan atau hype, tapi dari permintaan akan dampak positif yang nyata. Ini jadi ngingetin saya sama konsep-konsep ekonomi alternatif yang lebih tua, kayak LITS atau... Time banking. Wah, perbandingan yang pas banget. Ini bisa dilihat kayak evolusi modern dari ide-ide itu, tapi pakai steroid teknologi. Diperkuat dengan skala global, transparansi blockchain, dan otomatisasi AI. Kalau di time banking, 1 jam waktu saya dihargai sama dengan 1 jam waktu dokter, di sini satu aksi kebaikan yang terverifikasi jadi unit nilai yang diakui. Persis. Jadi setelah kita urai semua ini, kita lihat sebuah konsep yang padat banget. Protokol buat ngubah kebaikan jadi aset. Diatur oleh logika matematika Fibonacci, diaudit oleh AI netral, dengan visi akhir bikin ekonomi baru berbasis reputasi dan dampak positif. Dan sumbernya nggak berhenti di angan-angan. Di bagian akhir, ada panggilan aksi yang sangat konkret. Apa tuh? Kebaikan bukan mimpi, ini protokol. Proyek ini sengaja dibuat open source. Mereka secara terbuka ngundang siapa aja, developer, aktivis, buat gabung. Mereka bisa melakukan fork. Istilahnya nyalin dan modifikasi kodenya sesuai kebutuhan lokal gitu ya. Betul, di repositori GitHub mereka. Jadi siapapun bisa ambil cetak biru ini dan bikin katakanlah protokol bersihkan Sungai Ciliwung. Atau protokol tanam mangrove Karimun Jawa. Persis. Idenya itu menciptakan jaringan inisiatif lokal yang terdesentralisasi tapi berjalan di atas logika protokol yang sama. Luar biasa. Pembahasan ini ninggalin satu pertanyaan besar untuk kamu renungkan. Di masa depan, di mana AI mungkin bisa secara netral dan akurat memverifikasi tindakan serta mengukur dampak, mungkinkah sistem kayak gini benar-benar berfungsi dalam skala besar? Pertanyaan yang menarik. Coba deh kamu bayangin. Seperti apa dunia kita jika skor kebaikan, Anda yang tercatat transparan dan nggak bisa dimanipulasi, punya bobot yang sama pentingnya dengan skor kredit Anda di bank?